Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Syarani, Rokmu Tasjil 1908308051 Fi Qismi Lughatil Arabiyyah wa Adabiha semester 3. Di sini saya akan memaparkan tentang tipologi penafsiran Al-Qur'an di era klasik dan pertengahan. Pertama, metode tafsir secara klasik dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu bi-al-ma'tsur atau penafsiran Al-Qur'an yang dilakukan dengan cara menafsirkan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, menafsirkan ayat Al-Qur'an dengan Al-Sunnah Al-Nabawiyah, dan atau menafsirkan ayat Al-Qur'an dengan kalam atau pendapat sahabat bahkan tabi'in menurut sebagian ulama. Dan bi al-ra'i atau menafsirkan Al-Qur'an dengan kekuatan penalaran dan unsur-unsur keilmuan yang berkembang di dunia silam yang memang berkaitan dengan teks serta isyarat-isyarat ilmiah yang datang dari Al-Qur'an sendiri, atau dengan kata lain seorang mufasir menafsirkan makna teks dengan menggunakan akal atau penalaran. Menurut Quraisy Shihab memaparkan tentang cakupan metode-metode tafsir yang dikemukakan oleh ulama mutakodimin dengan ketiga coraknya, yaitu al-ra'yu, al-ma'tsur, dan al-asy'ari, disertai syarat-syarat diterimanya suatu penafsiran serta metode pengembangannya, dan mencakup juga metode mutaakhir dengan keempat macamnya, yaitu tahlili, ijmali, Mokorin, Maudu'i, sebagaimana juga yang dipaparkan oleh Al-Farmawi. Menurut Quraisy Shihab dalam bukunya Membumikan Al-Qur'an, membagi tafsir dengan melihat corak dan metodenya menjadi tafsir yang bercorak ma'tsur dan tafsir yang menggunakan metode penalaran yang terdiri dari metode tahlili dan maudu'i. Adapun corak penafsiran klasik, Al-Qur'an menyebut dirinya sebagai petunjuk bagi manusia dan memberikan penjelasan segala sesuatu sedemikian rupa sehingga tidak ada sesuatu pun yang ada dalam realistis yang luput dari penjelasannya. Corak tafsir adalah nuansa atau sifat khusyuk yang mewarnai sebuah penafsiran dan merupakan salah satu bentuk ekspresi intelektual seseorang mufasir ketika ia menjelaskan maksud-maksud ayat Al-Qur'an. Artinya itu bahwa kecenderungan pemikiran atau ide tertentu mendominasi sebuah karya tafsir. Yang pertama, corak tafsir lugawi adalah tafsir yang mencoba menjelaskan makna-makna Al-Qur'an dengan menggunakan kaidah-kaidah kebahasaan. Seseorang yang ingin menafsirkan Al-Qur'an dengan pendekatan bahasa luas, harus mengetahui bahasa yang digunakan Al-Qur'an, yaitu bahasa Arab dengan segala seluk-beluknya, baik yang terkait dengan nahwu, balaghah, dan sastranya. Tafsir lugawi dalam perkembangannya juga memiliki beberapa macam bentuk dan jenis. Ada khusus membahas aspek nahwu, munasabah, dan balaghah saja, dan ada pula yang membahas linguistik dengan yang terkait dengan mengkolaborasikan bersama corak-corak yang lain. Yang kedua yaitu corak tafsir ilmi. Corak tafsir ilmi adalah menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an berdasarkan pendekatan ilmiah atau menggali kandungan Al-Qur'an berdasarkan teori-teori ilmu pengetahuan. Alasan melahirkan penafsiran ilmiah adalah karena seruan Al-Qur'an mengajak untuk merenungkan fenomena alam semesta, atau seperti juga banyak kita jumpai pada ayat-ayat Al-Qur'an ditutup dengan ungkapan-ungkapan. Karya yang bisa digolongkan dalam kelompok tafsir ilmiah adalah tafsir Al-Kabir, yaitu karya Imam Fakhr Al-Razi, dan tafsir Al-Jawahir karya Tantawi Jauhari. Yang ketiga, corak tafsir ahkam atau fiqih, yaitu corak tafsir yang menitik beratkan kepada pembahasan masalah-masalah fiqhiyah dan cabang-cabangnya, serta membahas
perdebatan atau perbedaan pendapat seputar pendapat-pendapat imam madhab, atau tafsir yang lebih berorientasi kepada ayat-ayat hukum dalam Al-Quran. Tafsir ini lebih populer dengan sebutan tafsir ahkam karena telah berorientasi pada ayat-ayat ahkam dalam Al-Quran. Selanjutnya, corak tafsir falsafi adalah menafsirkan ayat-ayat Al-Quran berdasarkan pemikiran atau pandangan falsafi seperti tafsir bi al-rai. Dalam hal ini, ayat lebih berfungsi sebagai justifikasi pemikiran yang ditulis, bukan pemikiran yang menjustifikasi ayat. Corak ini akan sangat bermanfaat nantinya untuk membuka khazanah keislaman kita, sehingga nantinya mampu mengetahui maksud dari ayat tersebut dan berbagai aspek, terutama aspek filsafat. Yang kelima yaitu corak tafsir sufi adalah tafsir yang didasarkan atas oleh sufistik, dan ini terbagi dalam dua bagian, tafsir sufi nazari dan tafsir sufi isyari. Tafsir sufi nazari adalah tafsir yang didasarkan atas perenungan pikiran sang sufi atau penulis, seperti renungan filsafat dan ini tertolak. Sedangkan tafsir sufi isyari adalah tafsir yang didasarkan atas pengalaman pribadi atau kasyaf si penulis, seperti tafsir Al-Quran Al-Azim karya Al-Tustari, Haqaiq Al-Tafsir karya Al-Sulami, dan Arais Al-Bayan fi Haqaiq Al-Quran karya Al-Syairazi. Lalu yang keenam yaitu corak tafsir ijtimai adalah corak tafsir yang menitik beratkan penjelasan ayat-ayat Al-Quran pada aspek ketelitian redaksinya, lalu menyusun kandungannya dalam redaksi yang indah dengan menonjolkan aspek-aspek petunjuk Al-Quran bagi kehidupan, serta menghubungkan pengertian ayat tersebut dengan hukum alam yang berlaku dalam masyarakat dan pembangunan dunia. Selanjutnya yaitu corak tafsir balaghi atau bayani, yaitu jika seorang mufasir menafsirkan ayat Al-Quran didasarkan pada segi balaghahnya. Adapun contoh corak tafsir balaghi terdapat pada tafsir Al-Kasyaf karya Al-Jamakasyari. Sedangkan corak bayani yaitu tafsir pembahasannya berkisar pada balaghatu Al-Quran dalam bentuk ilmu bayan seperti tasbih, isti'arah, tamsil, wasol, fasol, dan cabang-cabangnya seperti penggunaan makna, denotasi hakiki, dan mazaji. Yang selanjutnya yaitu yang terakhir, corak tafsir haraki, yaitu tafsir yang ditulis dan disusun oleh seorang tokoh pergerakan umat Islam. Dalam hal ini seorang mufasir berusaha menjelaskan maksud Allah dalam Al-Quran, khususnya yang terkait dengan perubahan dan pergerakan sosial ke arah yang lebih baik. Tafsir ini tidak hanya bertujuan menafsirkan Al-Quran, tetapi juga mengajak umat untuk memperbaiki keadaan sosial yang buruk ke arah keadaan sosial yang lebih baik. Dalam hal ini, mufasir juga mengedepankan perhatiannya untuk mengajak masyarakat agar kembali pada ajaran agama yang benar, mensucikan agama dalam segala bentuk khurafat dan Israiliyat. Adapun tokoh-tokoh tafsir dengan metode tafsir klasik, yang pertama itu Ibnu Jarir At-Tabrani, kedua Ibnu Katsir, yang terakhir Sayyid Qutb. Agar mempermudah pembahasan mengenai perkembangan tafsir pada masa klasik dan pertengahan, penulis akan memetakan dalam 3 pembahasan. Yang pertama, tafsir pada masa Nabi dan sahabat. Kegiatan penafsiran telah dimulai sejak Nabi Muhammad SAW semasa hidupnya. Bagi para sahabat, untuk mengetahui makna Al-Quran tidak terlalu sulit, karena mereka langsung berhadapan dengan Nabi sebagai penyampai wahyu, atau kepada sahabat lain yang lebih mengerti. Jika terdapat makna yang kurang dimengerti, mereka segera menanyakan kepada Nabi. Pada era ini, ilmu tafsir tidak dibukukan sama sekali karena pembukuan dimulai pada abad kedua Hijriah. Tafsir pada era ini merupakan salah satu cabang dari hadis. Kondisinya belum tersusun secara sistematis dan masih diriwayatkan secara acak untuk ayat-ayat yang berbeda. Yang kedua yaitu tafsir pada masa tabi'in.
Tafsir pada masa tabi'in sudah mengalami perbedaan mendasar dari sebelumnya. Jika pada masa sahabat periwayatnya didasarkan pada orang tertentu saja, seperti nabi dan sahabat sendiri, maka penafsiran yang berkembang pada masa tabi'in mulai banyak bersandar pada berita-berita Israiliyat dan Nasraniyat. Selain itu, penafsiran tabi'in juga terkontaminasi unsur sektarian berdasarkan kawasan atau madhab. Itu disebabkan karena para tabi'in yang dahulu belajar dari sahabat menyebar ke berbagai daerah. Menurut Ibnu Taimiyah, bahwa sepandai-pandainya ulama tabi'in dalam urusan tafsir adalah sahabat-sahabat Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud, serta ulama Madinah seperti Zaid Ibnu Aslam dan Imam Malik Ibnu Anas. Lebih lanjut, Ibnu Taimiyah memandang bahwa Mujahid adalah mufassir yang besar, sehingga Al-Syafi'i dan Imam Bukhari berpegang padanya. Yang terakhir itu tafsir pada masa kodifikasi atau pembukuan. Masa pembukaan tafsir di akhir pemerintah Bani Umayyah dan awal Bani Abbasiyah, sekitar abad 2 Hijriah. Pada permulaan Bani Abbasiyah, para ulama mulai penulisan tafsir dengan mengumpulkan hadis-hadis tafsir yang diriwayatkan dari para tabi'in dan sahabat. Tafsir yang dimaksud dengan tafsir abad pertengahan adalah periode penulisan tafsir gelombang kedua dari independensi tafsir dan pemisahannya dari kitab hadis. Generasi ini muncul pasca kemunduran umat Islam, runtuhnya Baghdad sampai terjadinya perang salib. Metode yang digunakan dalam tafsir abad pertengahan juga tidak berbeda jauh dengan tafsir abad klasik yang bertumpu pada metode tahlili. Sementara sistematika pembahasan tafsir abad ini memiliki pada penafsiran yang dilakukan dengan mengurai ayat per ayat dan mayoritas masih menggunakan penafsiran yang sesuai dengan urutan ayat. Ruang lingkup pembahasan tafsir abad ini sebagian mayoritas berputar pada kajian-kajian kajian khusus sebuah keilmuan, seperti tafsir yang bertumpuan pada kajian antar ayat dan surat, seperti karya Ibrahim Al-Biqai pada tahun 885 Hijriah yang bertitel Nazm Al-Dural Al-Ayyi wa Al-Suwar. Kesimpulan dari makalah yang saya buat adalah, pada kesimpulan ini memang benar bahwa Al-Quran sendiri sangat terbuka untuk ditafsirkan, dan masing-masing mufassir ketika menafsirkan Al-Quran biasanya juga dipengaruhi oleh kondisi sosio-kultural di mana ia tinggal, disiplin ilmu yang dipakai, bahkan situasi politik yang melingkupinya juga sangat berpengaruh baginya, sehingga meskipun objek kajiannya tunggal yaitu teks Al-Quran, namun hasil penafsiran Al-Quran tidaklah tunggal melainkan plural. Oleh karenanya munculnya madhab al-tafsir tidak dapat dihindari dalam sejarah pemikiran umat Islam. Adapun kemudian dari hal di atas kemudian muncullah berbagai corak penafsiran yang berkembang pada era klasik, seperti tafsir corak lugawi, corak falsafi, corak balaghah atau bayani, corak ilmi, dan masih banyak corak penafsiran yang lainnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.